Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mencari pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakan pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sebelum kita ke soal, kita harus samakan dulu persepsi ya, supaya kamu lebih bisa mengerti bagaimana membedakan angka yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk menandakan tanda yang lebih besar atau angka yang lebih besar, lihat tanda ini. Tanda ini kita anggap sebagai mulut yang terbuka. Nah, jadi jika mulut yang terbuka ini menghadap ke salah satu angka, artinya angka tersebut atau nilainya itu lebih besar daripada angka yang lainnya. Jadi mulut yang terbuka ini akan menghadap ke angka yang lebih besar nilainya. Contohnya seperti angka 3 dan 6, kira-kira mana angka yang lebih besar? Ya, angka yang lebih besar adalah 6. Lihat tandanya, mulut yang terbuka menghadap ke angka yang lebih besar. Artinya, 3 lebih kecil daripada 6, atau 6 lebih besar daripada 3. Sama halnya seperti contoh yang lain, seperti angka 10 dan 7. Kira-kira menurutmu mana angka yang nilainya lebih besar? Angka yang lebih besar tentu saja 10. Jadi, lihat mulutnya menghadap ke angka yang lebih besar. Artinya 10 lebih besar daripada 7, atau 7 lebih kecil daripada 10. Berbeda dengan angka yang selanjutnya, yaitu 5 dan 5. Menggunakan tanda sama dengan, artinya 5 sama dengan 5, yang artinya nilainya sama. Membandingkan pecahan, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Cara yang termudah adalah melakukannya dengan kali silang. Ada juga dengan cara melihat pembilangnya atau penyebutnya tanpa harus mengalihkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada bilangan, yaitu ada pecahan, yaitu 1/3 dan 2/3. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih, ada angka yang sama tidak. Nah, di sini ada angka yang sama, yaitu 3 dan 3. Yang di bawah itu disebutnya penyebut, yang di atas disebutnya pembilang. Jadi, untuk mencari mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, kita tinggal lihat angka yang berbeda. Jika angka yang berbeda ada di atas atau pembilangnya, kita tinggal mencari mana angka yang lebih besar. Nah, kamu harus ingat, tanda ini kita anggap sebagai mulut yang terbuka. Biasanya mulut yang terbuka itu selalu menghadap ke bilangan atau nilai yang lebih besar. Nah, jadi di sini mulutnya menghadap ke angka 2/3. Artinya 2/3 itu lebih besar dari 1/3, atau 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Maksudnya, kamu bisa lihat di sini gambarnya. Nah, di sini ada satu buah persegi yang kita bagi 3. Dua-duanya sama-sama dibagi 3. Yang satu diarsirnya hasilnya hanya satu bagian. Persegi yang sebelahnya diarsir 2 bagian. Kira-kira mana bagian yang lebih banyak? Yang diarsir 1 atau diarsir 2? Nah, bagian yang lebih banyak itu yang diarsirnya 2. Artinya 2/3 itu pecahannya lebih besar. Selanjutnya adalah jika pembilangnya mempunyai angka yang sama. Nah, di sini jika pembilangnya mempunyai angka yang sama, lihatlah penyebutnya. Lalu cari angka yang lebih kecil. Nah, jadi ini sebaliknya ya. Maksudnya adalah, contohnya seperti ini, 1/2 dengan 1/3.
Nah, lihat angka mana yang angkanya sama, yaitu ada yang di atas nih, yang sama. Kalau angka yang di atas sama, berarti kamu lihat angka yang berbeda di bawah. Jika di bawah, kamu carinya bukan angka yang paling besar, tapi angka yang paling kecil. Nah, kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kamu harus mencari angka yang paling besar, kalau yang ini kamu cari angka yang paling kecil. Nah, contohnya seperti ini, 1/2 dan 1/3. Lihat angka yang berbeda, lalu cari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil mana? 2. Jadi, tandanya kamu menggunakan tanda ini. Mulut yang terbuka menghadap ke nilai yang lebih besar, artinya 1/2 itu lebih besar daripada 1/3 atau 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Penjelasannya seperti ini. 1 itu menandakan 1 buah persegi yang kita bagi 2. Nah, seperti ini. Yang satu lagi, 1 buah persegi kita bagi 3. Nah, satu bagiannya kita arsir, yang ini juga satu bagian kita arsir. Kira-kira bagian mana yang luasnya lebih besar? Nah, bagian yang lebih besar itu pasti 1/2 dibandingkan 1 yang dibagi 3. Berarti 1/2 itu bagiannya lebih besar daripada 1/3. Ingat ya, jadi kalau yang di atas sama, nah pembilangnya sama, lihat yang di atas sama, kamu lihat juga nih yang di bawahnya yang berbeda, kamu cari angka yang kecil. Tapi jika yang di bawahnya yang sama, lihat yang di atas yang berbeda, kamu cari yang besar. Kebalikannya seperti itu. Nah, contoh ya. Nah, jika penyebutnya sama, nih, yang penyebutnya sama, berarti yang di bawah maksudnya. Angka yang di bawah sama, nih 5, 5, ini 4, 4, ini juga 4, 4. Berarti yang kamu harus perhatikan adalah bilangan yang ada di atas. Ini 3 dan 4, ini 1 dan 2, ini 3 dan 1. Contohnya, nah kita lihat angka yang paling atas, kamu tinggal mencari angka yang lebih besar. Berarti mulutnya terbuka ke angka yang lebih besar. 3 dan 4 mana yang lebih besar? 4, berarti mulutnya terbuka ke angka 4. Lalu yang ini, nah di sini yang bawahnya nih sama, yang atasnya beda. Yang atasnya berarti kamu tinggal cari nih angka yang lebih besar yang mana, 1 atau 2. Nah, yang lebih besar itu 2, berarti mulutnya menghadap ke angka 2. Lalu yang terakhir, kira-kira menghadap kemana ya? Menghadap ke angka 3. Nah, jadi seperti ini. Sampai sini kamu paham ya? Jika penyebutnya sama atau yang di bawah angkanya sama. Lalu, jika pembilangnya yang sama bagaimana? Ingat, kalau pembilangnya sama atau yang di atasnya yang sama, kamu tinggal mencari angka yang lebih kecil. Jadi mulutnya pasti menghadap ke angka yang lebih kecil. Contohnya seperti ini, yang di atas nih angkanya sama, yang di bawah berbeda. Kamu tinggal cari kebalikannya ya, bukan angka yang besar, tapi kamu harus cari angka yang paling kecil. 5 dan 4, mana angka yang lebih kecil? 4, berarti mulutnya menghadap kemana? Ya, mulutnya menghadap ke angka 4. Maksudnya 1/5 lebih kecil dari 1/4, atau maksudnya 1/4 itu lebih besar daripada 1/5. Soal selanjutnya, nah di sini ada yang di bawah, kita perhatikan yang di bawah ya. Jika yang di bawah berbeda, kamu tinggal cari angka yang lebih kecil. 6 dan 4 mana yang lebih kecil? Iya, 4. Jadi mulutnya menghadap ke angka 4. Satu lagi, kita lihat lagi yang di bawah, kira-kira mana yang lebih kecil angkanya? 3. Nah, seperti ini. Sampai sini kalian paham? Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana kita membandingkan pecahan jika pembilangnya sama atau penyebutnya yang sama, tanpa harus kita kalikan. Hanya melihat angka, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar angkanya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara kali silang.
Nah, jika pembilang dan penyebutnya tidak ada angka yang sama, maka kita bisa menggunakan cara dikali silang. Ini adalah salah satu cara jika misalnya pembilangnya angkanya berbeda, penyebutnya juga angkanya berbeda. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak atau menggunakan cara melihat angkanya yang besar atau yang kecil. Jadi kalau seperti ini, caranya adalah kita harus mengalihkannya. Cara mengalihkannya, coba lihat pecahannya di sini ada 1/2 dan 3/4. Kita akan kali silang. Cara mengalihkannya selalu dari bagian depan dulu ya. Bagian depan dan yang paling atas dulu. Nah, bagian depan atas itu yang mana? Yang angka 1. Jadi kita selalu mulainya dari sini dulu. Lalu kita kalikan kemana? Ke seberangnya. Apakah seberangnya kita kali 3? Enggak. Tapi kita kalikan ke yang bawah. Karena kita kalinya silang ya. Jadi 1 dikali 4. Tulis di sini. Nah, kita harus selalu memulainya di bagian depan untuk menyimpan hasil. Karena yang pertama yang di sini 1 dikali 4, berarti kita harus nulisnya di bagian depan dulu. Jangan langsung nulis hasilnya di belakang ya, tapi dari depan dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jika sudah 1 dan 4, selanjutnya adalah yang paling depan bagian bawah, itu angka 2. Kita kalikan ke seberangnya yang ada di atas. 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini sudah ada nih hasilnya, yaitu 4 dan juga 6. Kira-kira 4 dan 6, mana angka yang lebih besar? Ya, angka yang lebih besar itu adalah 6. Artinya mulut yang terbuka menghadap kemana? Ke 3/4. Karena 3/4 itu ternyata hasilnya 6. 1/2 itu jika dikalikan hasilnya 4. Jadi 1/2 lebih kecil dari 3/4. Selanjutnya, nah, di sini ada 2/5 dan 1/3. Seperti dulu ya. Nah, di sini ada 2/5. Titik-titik. Dan 1/3. Nah, seperti ini. Caranya masih sama, kita kali silang karena tidak ada angka yang sama. Berarti kita harus kali silang dulu. Mana yang harus kita kali? Yang paling pertama kita kali adalah yang paling depan bagian atas, yaitu 2. Kita kali kemana? Ke seberangnya yang ada di bawah, yaitu 2 dikali 3. Kita simpannya di paling depan dulu ya. Nah, kita simpannya di sini. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu yang satu lagi berapa? Nah, yang satu lagi adalah yang paling depan bagian bawah, yaitu 5 dikali 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat hasilnya, yaitu 6 dan juga 5. Berarti kalau sudah ketemu hasilnya, tinggal kita lihat mana angka yang lebih besar. Antara 6 dan 5, mana angka yang lebih besar? Ya, 6. Berarti mulutnya menghadap ke angka 6, yaitu ke sini. Nah, artinya 2/5 itu lebih besar daripada 1/3, atau 1/3 lebih kecil dari 2/6. Sampai situ kalian paham? Nah, sekian penjelasan tentang membandingkan dua pecahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.